إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'di wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu baina yadis sa'ati basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla la'allakum tuflihun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada saat ini kita semua berada di bulan pilihan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulhijjah. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bulan ini termasuk pada Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya terdapat hari Tarwiyah, hari Arafah, rangkaian ibadah haji dan kurban. Berbicara ibadah haji dan kurban tidak lepas dari sejarah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah seorang nabi, bahkan seorang rasul ulul azmi. Rasul ulul azmi adalah sebuah gelar kenabian istimewa yang diberikan kepada rasul yang memiliki kedudukan khusus karena ketabahan dan kesabarannya yang luar biasa dalam menyebarkan ajaran tauhid. Nabi Ibrahim selalu tabah dalam menjalankan perintah Allah, dan juga Nabi Ibrahim selalu sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan yang Allah berikan. Sejak masih bayi, ia harus diasingkan ke dalam gua. Setelah dewasa, ia harus berhadapan dengan raja dan masyarakat penyembah berhala, termasuk kedua orang tuanya sebagai pembuat berhala. Bahkan ia menerima siksaan yang pedih, dibakar hidup-hidup dan diusir dari kampung halamannya. Selain itu pula, Nabi Ibrahim mendapatkan cobaan. Sudah hampir 80 tahun usia pernikahannya dengan Siti Sarah, ia belum dikaruniai seorang anak. Ia sangat sedih dan cemas, namun ia tetap beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas shalihin.
Kemudian Nabi Ibrahim menikah kembali dengan Siti Hajar. Dari pernikahannya dengan Siti Hajar, Allah mengabulkan doanya Nabi Ibrahim. Lahirlah seorang bayi laki-laki yang diberi nama Ismail. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dengan lahirnya seorang bayi laki-laki yang diberi nama Ismail, Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim senang dan gembira karena anak yang dinanti-nantikan dan didamba-dambakan telah lahir. Namun, kegembiraan dan kesenangan Nabi Ibrahim tidaklah lama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menempatkan istrinya Siti Hajar bersama Nabi Ismail putranya yang saat itu masih bayi dan masih menyusu. Mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi dan sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah yang menyuruh menempatkan istri dan putranya yang masih bayi itu ditempatkan di suatu tempat yang paling asing, di sebelah utara kurang lebih 1.600 km dari negerinya sendiri, Palestina. Tetapi baik Nabi Ibrahim maupun Siti Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal. Setelah Nabi Ibrahim mulai meninggalkan istri dan anaknya di suatu lembah yang tandus, Nabi Ibrahim tidak henti-hentinya memohon perlindungan, memohon rahmat dan barokah serta karunia dan rezeki bagi putranya dan Siti Hajar yang ditinggalkan di lembah yang tandus tadi, yang masih sepi dan masih asing. Doa Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti hanya disebutkan dalam Al-Quran, Rabbana inni as'antu min dzurriyyati biwadin bighairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Yang artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumahmu atau Baitullah yang dihormati. Ya Allah, ya Tuhan kami yang demikian itu, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berikanlah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Beberapa hari setelah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, bekal dan makanan yang dibawa dalam perjalanan pada akhirnya habis. Dimulailah beratnya beban hidup yang harus ditanggung oleh Siti Hajar tanpa bantuan suaminya. Ditambah lagi ia masih punya tanggung jawab menyusui Ismail, sedangkan susunya semakin lama semakin mengering karena kekurangan makanan, sehingga anaknya pun menangis tak henti-hentinya karena tidak bisa meminum air susu dengan puas dari Siti Hajar. Ibunya pun menjadi bingung, panik dan cemas mendengar anaknya yang disayanginya menangis menyayat-nyayat hati. Siti Hajar menoleh ke kanan ke kiri, berlari ke sana ke sini untuk mencari sesuap makanan dan seteguk air yang bisa meringankan kelaparan dan meredakan tangisan anaknya. Namun usaha yang dilakukannya tidak membuahkan hasil. Siti Hajar memiliki keinginan yang kuat untuk tetap hidup bersama putra yang disayanginya. Siti Hajar pun berlari mondar-mandir sebanyak 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah, yang pada akhirnya ia duduk termenung, kepalanya merasa pusing dan hampir saja ia putus asa. Dari peristiwa Siti Hajar ini dijadikan rukun haji yang disebut dengan sa'i atau lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika Siti Hajar duduk termenung, kepalanya merasa pusing dan hampir saja ia putus asa, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk membuat mata air.
Malaikat Jibril menginjakkan telapak kakinya yang kuat-kuat di atas tanah, atas tanah, dan atas izin Allah segeralah keluar dari bekas telapak kaki itu air yang begitu jernih. Kemudian malaikat Jibril berkata, Zam, 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 yang artinya berkumpulah. Kemudian air itu berkumpul sampai sekarang air itu diberi nama air Zam-Zam. Lembah yang dulunya gersang mempunyai persediaan air yang melimpah ruah. Datanglah manusia dari berbagai pelosok, terutama para pedagang, ke tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail untuk membeli air. Datanglah rezeki dari berbagai penjuru dan makmurlah tempat sekitarnya. Akhirnya lembah yang dulunya gersang dan sepi itu hingga saat ini terkenal dengan nama kota Mekah Al-Mukarramah, sebuah kota yang aman dan makmur berkat doa Nabi Ibrahim dan berkat kecakapan seorang ibu dalam mengelola kota dan masyarakat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, diceritakan kurang lebih 7 tahun kemudian Nabi Ibrahim diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengunjungi Mekah untuk menghilangkan rasa rindu pada putranya yang sangat disayanginya dan juga untuk menenangkan hati yang selalu risau jika mengingat keadaan putra bersama ibunya yang ditinggalkan di tempat yang tandus. Namun ketika Nabi Ibrahim sampai, tempat yang tadinya sepi sekarang ramai. Tempat yang tadinya tandus sekarang mempunyai sumber air. Nabi Ibrahim bergegas mencari tempat tinggal istri dan anaknya untuk menemaninya dan tinggal bersamanya. Namun tidak lama kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan cobaan kembali untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Diceritakan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala, tatkala pada malam tarwiyah ia tidur bermimpi ada orang yang berkata, "Hai Ibrahim, tunaikan nadarmu." Pada pagi harinya Nabi Ibrahim berpikir, apakah mimpi itu dari Allah atau dari setan? Berpikir dalam bahasa Arab adalah tarawa. Oleh sebab itu hari itu dinamakan dengan hari tarwiyah. Pada malam harinya Nabi Ibrahim bermimpi lagi untuk yang kedua kalinya juga seperti itu. Maka pada pagi harinya ia menjadi tahu bahwa mimpi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu dalam bahasa Arab adalah Arafah. Oleh sebab itu hari itu dinamakan dengan hari Arafah. Kemudian pada malam ketiga Nabi Ibrahim bermimpi lagi seperti itu. Maka Nabi Ibrahim yakin bahwa perintah untuk menyembelih anaknya adalah perintah dari Allah. Kemudian dia berniat pada hari itu untuk menyembelih. Menyembelih dalam bahasa Arab adalah nahar. Oleh sebab itu hari itu dinamakan dengan hari nahar. Barakallahu li wa lakum fi kitabil karim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.